Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Wisnuwardana dengan NIM 1905 69 20 10 92 akan menjelaskan tentang dampak COVID-19 terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat. Nah, sekarang kita membahas tentang pengertian COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau singkatan COVID-19 adalah suatu virus yang sangat berbahaya yang bisa memberikan dampak negatif untuk siapapun dan penyebarannya melalui percikan air liur, batuk ataupun bersin. Nah, pandemi COVID-19 ini memiliki dampak bagi beberapa aspek kehidupan, yaitu ada aspek kesehatan, di mana banyak orang yang terkena penyakit dari COVID-19 tersebut. Dan yang kedua, aspek pendidikan, di mana dengan adanya COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia dialihkan dari luring menjadi. Nah, dan aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, sekarang kita bahas tentang aspek ekonomi. Koibian et al. 2020 menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak pekerja yang kehilangan pekerjaan, sementara angkatan kerja baru juga tidak berusaha mencari pekerjaan karena ketidaktersediaan lapangan kerja baru. Selanjutnya, pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan pendapatan yang diikuti meningkatnya jumlah penduduk miskin. Selanjutnya, aspek sosial. Pengukuran dampak pandemi COVID-19 pada aspek sosial dapat dilihat melalui perubahan kondisi di Indonesia. Pengukuran kemiskinan dilakukan terhadap data kemiskinan makro dan kemiskinan mikro. Kemiskinan makro didasarkan pada aris kemiskinan, sementara kemiskinan mikro berdasarkan data penduduk miskin berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Dan beberapa masalah sosial ekonomi akibat dari COVID-19. Yang pertama ada masalah kelangkaan barang. COVID menyebabkan kelangkaan barang-barang seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri. Bukan hanya itu, masyarakat juga berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok dikarenakan adanya kebijakan lockdown. Dan yang kedua ini ada disorganisasi dan disfungsi sosial. Adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban COVID-19. Prasangka dan diskriminasi ini disebabkan oleh ketakutan masyarakat terhadap situasi yang tidak menentu akibat penyebaran virus corona. Hal ini terlihat jelas dari sikap masyarakat yang menjaga jarak saat berinteraksi dengan orang lain, menghindari salaman, menghindari perkumpulan, dan lain-lain. Sikap masyarakat ini berawal dari adanya prasangka, sehingga kemudian memunculkan sikap diskriminatif. Prasangka dan diskriminasi ini merupakan organisasi sosial. Menurut Syafruddin tahun 2020, selain disorganisasi COVID-19 juga menyebabkan disfungsi sosial. Disfungsi sosial terjadi ketika seseorang tidak mampu menjalankan fungsi sosial yang sesuai dengan status sosial akibat rasa takut terhadap COVID-19. Contoh nyata dari disfungsi sosial dapat terlihat pada sikap masyarakat yang mulai membatasi jarak dengan orang lain serta tidak mau menolong orang lain karena khawatir terkena COVID-19. Nah, selanjutnya tindakan kriminal. COVID-19 menyebabkan angka kriminalitas meningkat. Dan selanjutnya ada angka kemiskinan dan pengangguran juga meningkat. Demikian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.